Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dan hari ini kita bakal spill topik yang literally mind blowing banget. Judulnya kontak bahasa. Nah, sebelum lanjut, yuk kenalan dulu sama kelompok kita. Ada Aska Sabita, Aisyah Najla Nabila, Aiskia Tamami, Zara Momtaz, dan saya sendiri yaitu Nur Falja Asalafa. Oke, teman-teman, siap-siap ya karena abis ini kita bakal bongkar habis-habisan bagaimana caranya bahasa bisa bertemu, mencampur, sampai akhirnya melahirkan bahasa yang baru. Gila sih, ini seru banget. Stay tune terus sampai akhir video. Aku nggak ngerti tahu tadi kontak bahasa ibunya bahasa apa. Gampang, kan aku jelasin. Permisi kak, ada yang bisa dibantu? Zir Nurim Anwar Yorum. Do you need help? English, no, sorry. أنت تدرس اللغة العربية؟ نعم أدرس اللغة العربية. الحمد لله. هل يمكنك مساعدتي؟ بالطبع. ماذا تريدين؟ أين يقع المسجد؟ أنا بحثت عنها منذ 10 دقائق. يقع المسجد بجانب هذا المبنى مباشرة. شكرا جزيلا. عفوا. Lingua franca adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi antara penutur yang memiliki bahasa ibu berbeda. Terjadinya lingua franca pada situasi tersebut ketika Aska yang berasal dari Indonesia dan Askia yang berasal dari Turki tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasanya masing-masing. Lalu akhirnya mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perantara. Bahasa Arab inilah yang menjadi lingua franca pada situasi ini. Aska, aku bingung gimana cara download jurnal yang Ustaz kasih di ini. Nah itu salah satu contoh terjadinya kontak bahasa tahu. Nah kalau misalnya kamu kasih stand harusnya pakai padanan kata yang pas aja. Oh ya Allah, ngapunten ya Aska, aku bingung karena aku tadi lupa, makanya jadi berantakan kayak gini bahasanya. Sebentar, ini kata riset itu termasuk kontak bahasa nggak sih? Nah benar, riset itu awal dari bahasa Inggris, research, tapi desain ke Indonesia. Oke. Lo pernah denger gak sih orang ngomong tapi bahasanya kayak campur-campur gitu? Itu bukan bahasa gaul biasa. Itu namanya bahasa kreol, dan di Jakarta aja ada 2 jenis kreol yang deket sama kita sehari-hari. Singkatnya gini, 2 bahasa ketemu, lama-lama campur, terus dipakai menjadi bahasa sehari-hari. Itu yang dinamakan proses kreolisasi. Daripada bahas teori mulu, mending kita langsung dengerin contohnya. Let's go! Neng, lu tau kada mau pindah kemana? Kemana ya? Cing, dia kagak ada kabar dari kemarin, kagak tahu gua. Kemarin-kemarin dia masih gua lagi soalnya. Tahu-tahu hilang aja. Wah, pindah kontrakan kali, Cing, gak kaget lu mah. Orang Jakarta, namanya juga orang Jakarta, sana sini mah gampang pindah-pindah aja. Juga sih Neng. Udah deh, kabarin gue ya. Bilangin gue. Bye-bye lu ya. Nih, aman Cing, beres-beres itu mah. Dengarkan gimana ngalir obrolannya? Aku nggak tahu. Dah, kagak. Itu khas Betawi. Campuran Melayu dengan Jawa, Sunda, sampai Tionghoa. Karena Jakarta dari dulu itu emang multi etnis. Partikel-partikel kecil kayak dah, ye, juga, ini yang bikin kreolnya kerasa hidup dan santai. Ibu masuk rumah ya. Kok jangan lupa tutup pintu ya, Ndak. Mengko anginnya masuk, Isis. Anggi Bu, tapi tadi toko sebelah tanya jam piro kita tutup hari ini. Bilangin ke DE. Kita tutup kayak biasanya jam 6. Ojo lali. Kunci yo digembok pisan ya, Ndak. Anggi Bu, nanti tak kabari toko sebelah. Pinter Cahayu. Wes, ayo masuk, kita ngeteh dulu sebelum bobok. Kata-katanya tetap Indonesia. Masuk rumah, tutup pintu, kunci.
Tapi logat dan intonasinya kena gaya Jawa. Sampai ada kata-kata kayak kowe, mengko, ojo lali, wis yang nyelip masuk. Ini muncul dari komunitas Tionghoa peranakan di Jawa yang sudah lama berbaur dengan budaya lokal. Jadi, kreol nggak selalu kelihatan eksotis kayak Betawi tadi. Kadang dia muncul halus banget, cuma lewat logat, intonasi, dan beberapa kata sisipan saja. Tapi tetap jadi ciri khas komunitasnya. Cuma dari dua contoh tadi, kelihatan kan bagaimana bahasa bisa jatuh cinta sama bahasa lain dan lahir jadi sesuatu yang baru? Dan keduanya masih dipakai sampai sekarang, jadi identitas komunitasnya masing-masing. Assalamualaikum. Aina mabna Dewi Sartuta. Anti Ara? Ana urid ana adhab ila mabna Dewi Sartika. Oh, Dewi Sartika. Andi, Masya, mustaqim. Mustaqim. Nah, mustaqim. Suma, ba'da mustaqim, Andi ila yumna. Gilalina. Nam, fi huna, Andi, hunaka mabna kabir. Ilal yumna thumma hunak mabna al-kabir. Naam. Tayyib. Syukran kathiran. Afwan. Bahasa pidgin merupakan bentuk bahasa sederhana yang digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penutur yang tidak memiliki bahasa yang sama. Pada situasi ini, Najla sebagai mahasiswa asing bertanya kepada Zahra mengenai lokasi sebuah gedung. Dikarenakan Zahra yang belum menguasai bahasa Arab dengan baik, ia pun menjelaskan arah menggunakan bahasa Arab yang sederhana dengan tata bahasa yang juga tidak sempurna. Walaupun menggunakan grammar yang terbatas, Najla tetap memahami informasi yang disampaikan. Situasi tersebut menunjukkan penggunaan bahasa pidgin sebagai alat komunikasi sederhana antara dua penutur yang berbeda latar belakang bahasanya. Nah, begitu penjelasan tentang kontak bahasa. Oh begitu. Terus apa hubungannya sama kasihan bahasa? Nah, dari video tadi kita bisa tahu bahwa bahasa dan semua bahasa itu nggak 100% asli. Tapi karena adanya kontak bahasa dari bahasa-bahasa lain, maka terjadi perubahan dan perkembangan bahasa. Oh, maksudnya tadi ada kata riset yang dia ternyata diambil dari bahasa Inggris ya? Betul. Oke, aku paham. Makasih ya. Sama-sama. Jadi yuk kita pulang. Let's go.